iPhone kamu udah mulai lemot, iPhone kamu udah mulai nggak jelas, main ML kalah terus. Salah itu, bukan. Kalau salah, kalau itu skill issue, guys. Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya, admin Jordan di channel iFixit. Jadi hari ini kita akan memberikan tips yang sangat simple yang bisa kalian lakukan di rumah. Dan tips ini bakal berpengaruh ke performa iPhone kalian supaya nggak lemot. Nah, daripada kalian upgrade iPhone, cobain dulu tips yang bakal aku kasih ini. Tapi guys, sebelum kita masukin tips-tipsnya, kita intro dulu. iFixit, we can fix it. Tips yang pertama adalah menghapus aplikasi yang memang sudah tidak digunakan. Aplikasi-aplikasi yang memang sudah tidak digunakan ini terkadang emang suka running sendiri guys. Dan runningnya tuh ada di latar belakang sehingga dia bakal mengurangi performa pada iPhone kalian. Nah, dengan menghapus aplikasi ini kalian bisa meningkatkan performa pada iPhone kalian. Nah, cara untuk menghapus aplikasinya itu cukup simple banget guys. Kalian tinggal tekan aplikasi tersebut dalam waktu yang lama, mungkin 2-3 detik. Setelah itu kalian tinggal remove app atau kalian bisa uninstall aplikasinya. Nah, kalau udah, ya berarti aplikasinya udah ke-uninstall dan iPhone kalian itu bakal jauh lebih optimal ya. Dan cara ini adalah cara yang tercepat ketika kalian suka nyimpen aplikasi yang nggak kepake ya. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang lupa ya kalau pernah install aplikasi tersebut. Jadi, aku rasa kalian wajib untuk ngecek aplikasi-aplikasinya sekarang. Tips yang kedua, membersihkan cache dan juga data pada aplikasi. Besar atau kecilnya data pada aplikasi itu tergantung dari seberapa sering kalian menggunakan aplikasinya. Jadi semakin sering kalian menggunakan aplikasinya, maka data sama cache-nya bakal semakin besar juga. Nah, cara untuk ngecek aplikasi apa aja yang punya data dan cache besar itu kalian bisa pergi ke menu setting, kemudian ke menu umum, kemudian kalian pergi ke penyimpanan iPhone. Nah, di situ bakal kelihatan daftar data apa aja atau aplikasi apa aja yang mempunyai data serta cache yang tinggi. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk menghilangkannya, tapi yang paling efektif kalau menurut kita sih sebenarnya dengan cara nge-reinstall aplikasinya. Karena dengan mereinstall aplikasi, maka data sama cache pada aplikasi tersebut akan benar-benar bersih, guys. Ya, nanti mungkin kalian hanya perlu login pada aplikasi tertentu ya, contohnya kayak Instagram, YouTube, TikTok, dan yang lain-lain. Tapi juga ada yang jangan di-reinstall, guys. Contohnya kayak Safari. Kalau Safari sendiri sebenarnya kalian cukup bersihin cache-nya aja. Contohnya kayak clear history data, clear cache pada browser, itu bisa kalian lakukan. Dengan menghapus atau membersihkan cache pada data ini, maka penyimpanan pada iPhone kalian akan jadi semakin longgar. Karena semakin longgar, maka performa pada iPhone kalian juga bakal semakin optimal. Tips yang ketiga, yaitu mengupdate dengan iOS terbaru. Apple biasanya akan memberikan optimasi-optimasi pada iOS terbaru, sehingga performa pada iPhone kalian itu bakal jauh lebih baik. Nah, cara untuk mengupdate-nya sendiri itu sebenarnya sangat mudah sekali, guys. Caranya kalian cukup pergi ke menu setting, kemudian kalian pergi ke menu umum, kemudian kalian bisa klik di bagian pembaruan perangkat lunak. Nah, biasanya di situ bakal ada updatean iOS terbaru. Nah, itu cara yang paling simpelnya. Tapi terkadang untuk update iOS ini ada beberapa yang gagal dikarenakan itu menggunakan jaringan data atau jaringan WiFi yang tidak stabil. Nah, ada beberapa cara sebenarnya, yaitu bisa menggunakan iTunes dan bisa menggunakan TrueTools. Kita udah bahas bagaimana cara-caranya, kalian bisa coba cek link yang udah aku taruh di kolom deskripsi, atau kalian juga bisa cek stiker yang ada di atas sini ya guys, nanti bakal dikasih. Udah, langsung aja kita next ke tips yang keempat. Tips yang keempat, matikan beberapa fitur yang memang sudah tidak digunakan. Sebenarnya guys, di iPhone kalian sekarang ini ada beberapa fitur yang mungkin sudah tidak digunakan tapi masih running guys, sehingga performa pada iPhone kalian itu jadi agak sedikit lemot. Nah, beberapa fitur ini bakal aku sebutin ya guys. Salah satu contohnya yaitu location service. Nah, location service ini kalian bisa matikan teman-teman. Caranya cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu setting, kemudian kalian pergi ke menu privacy dan keamanan, kemudian setelah itu kalian pergi ke location service. Nah, location service ini kalian bisa cek aja aplikasi apa aja yang pakai location service. Nah, location service ini sebenarnya mengizinkan aplikasi itu untuk mengakses lokasi kalian. Nah, seperti itu. Nah, nanti beberapa aplikasi bisa kalian off-in aja, sehingga nanti RAM pada iPhone kalian tuh nggak kemakan sia-sia. Kemudian yang kedua adalah notifikasi. Nah, untuk notifikasi sendiri terkadang juga akan memakan RAM pada iPhone kalian. Jadi aku saranin untuk beberapa aplikasi yang menurut kalian notifikasinya nggak begitu penting, aku saranin untuk matiin aja. Karena untuk matinya juga mudah banget guys. Kalian tinggal pergi ke setting, kemudian scroll sampai bawah sampai menemukan aplikasi-aplikasinya. Kemudian kalian tinggal nonaktifin aja aplikasi-aplikasi yang menurut kalian itu nggak ngebutuhin notifikasinya. Tips yang kelima adalah merestart iPhone atau hard reset. Dengan melakukan hard reset atau restart iPhone, maka iPhone kalian itu bakal kembali ke nol guys. Maksudnya gimana tuh?
Jadi dengan merestart iPhone, maka RAM pada iPhone, aplikasi-aplikasi yang berada di latar belakang itu bakal kembali ke nol lagi. Tapi cara ini aku bilang sih cukup barbar ya, karena hard reset ini sifatnya itu kalau semisal terdesak. Wih, serem juga terdesak. Tapi serius, semisal iPhone kalian udah mulai lemot banget, udah mulai ngadat banget, nah itu baru kalian bisa lakukan cara ini. Pertama, kalian tekan tombol volume atas sekali, tekan volume tombol bawah sekali, kemudian kalian tekan tombol power, itu ditekan terus 10-20 detikan sampai iPhone-nya mati, kemudian nyala lagi ke logo Apple, baru kalian lepaskan tombol powernya. Nah, kalau udah selesai, maka iPhone bakal udah ke-reset, RAM-nya juga udah bersih, dan iPhone-nya kalian ya jadi bakal lebih optimal, guys. Nah, waktu iPhone kalian udah lebih optimal, aku saranin kalian jalanin tips 1, 2, 3, dan 4-nya, guys. Supaya iPhone kalian tuh nggak lemot lagi, atau bahkan ngadat lagi, guys. Nah, guys, jadi itu dia 5 tips untuk kalian yang iPhone-nya tuh udah mulai lemot. Nah, buat teman-teman, kalian bisa coba sekarang juga. Siapa tahu iPhone kalian itu jadi jauh lebih lancar ya, teman-teman ya. Tapi, guys, kalau semisal 5 tips ini kalian lakukan masih tetap lemot, berarti ada faktor lain. Faktor lain yang aku maksud itu bisa jadi bagian baterainya yang udah mulai rusak, guys. Entah itu panas, entah itu bocor, entah itu boros. Nah, karena faktor-faktor ini biasanya iPhone kalian juga bakal jadi lemot. Atau mungkin buat teman-teman yang iPhone-nya tuh lemot gara-gara mesin, guys. Entah itu mesinnya tuh konsleting, IC-nya itu udah mulai melemah, atau sering panas. Nah, itu biasanya juga terjadi karena faktor umur. Nah, kembali lagi, guys. Untuk memastikan sih, aku rasa kalian juga harus ngecek terlebih dahulu, guys. Nah, kalau memang pengen ngecek lebih pasti sih, kalian bisa langsung datang ke iFixit, karena cek dan konsultasi itu gratis, guys. Oke, guys, kayaknya gitu aja video kali ini. Kalau misal kalian pengen menambahkan sesuatu, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, guys. Dan buat teman-teman yang udah coba, silahkan tulis juga di kolom komentar kira-kira gimana nih impact-nya, apakah jadi lebih lancar atau nggak sama sekali, kalian bisa tulis di kolom komentar. So, yaudah, kayaknya gitu aja video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton, dan jangan lupa subscribe channel iFixit karena kita mau ke 1 juta subscriber, guys. So, kayaknya gitu aja. Tungguin kita di video selanjutnya. See you in the next video. Dadah! iFixit, we can fix it. Aduh, admin Tama nggak bakal tahu kayak gini, Dit. Iya sih, gak bakal tahu. Nggak bakal tahu admin Tama. Emang bisa? Hah?